menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup, ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator. Menerima lafal azan dan iqomah, membiasakan azan dan iqomah, memahami azan. Tentang pertemuan pertama, memahami pengertian azan, memahami azan secara syariat, menyebutkan syarat-syarat orang yang mengumandangkan azan, menyebutkan sunnah-sunnah mengumandangkan azan. Pertemuan kedua, menyebutkan waktu mengumandangkan azan, melafalkan azan, menjawab azan, melafalkan doa sesudah azan. Memperhatikan azan dan iqomah. Pertemuan ketiga, mempraktekkan azan dan menghafalkan doa sesudah azan. Tujuan pembelajaran. Melalui pemberian uswah, peserta didik mau melafalkan azan dengan benar. Melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat melakukan azan sesuai dengan tuntunan agama Islam atau syariat Islam. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat melakukan azan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian azan, muadzin, dan mustami' dengan benar. Melalui diskusi kelompok, metode mengenali, menemukan, merumuskan, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat dan sunnah-sunnah yang harus ada pada muadzin dan mustami'. Melalui drill, peserta didik dapat menjelaskan pengertian azan, muadzin, dan mustami' dengan benar. D. Materi pembelajaran, menunjukkan gambar atau video anak yang mengumandangkan azan dan lafaz azan, pengertian azan, serta pengertian muadzin. Orang-orang yang mengumandangkan azan, termasuk syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, dan waktu mengumandangkan azan pada saat akan melaksanakan sholat. Metode pembelajaran, ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan inquiry. Metode, alat dan sumber belajar, media berupa gambar, video, laptop, LCD. Lafaz azan, jawaban azan, dan doa setelah azan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, serta kesiapan pendidik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang akan diberikan pada peserta didik. Guru membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi. Kegiatan inti yakni mengamati. Peserta didik mengamati gambar atau video, orang atau anak yang sedang bermain dan pergi ke masjid, serta memutar video azan. Peserta didik menceritakan gambar yang diamati. Menanya. Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan gambar atau video dan isi cerita yang disampaikan guru. Peserta memberi umpan balik tentang pengertian azan, syarat-syarat, dan sunnah. Mengeksplorasi. Peserta didik berdiskusi tentang azan. Peserta didik mencari menemukan pengertian azan, muadzin, dan mustami' dan syarat-syarat serta sunnah azan. Mengasosiasi, masing-masing kelompok merumuskan tentang pengertian azan, muadzin, mustami', syarat-syarat azan, sunnah-sunnah azan, serta jawaban dan doa azan. Masing-masing kelompok membandingkan azan dan dari berbagai televisi atau radio. Mengkomunikasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil rumusan yang telah didiskusikan dan hasil membandingkan azan dari televisi dan radio.
Penutup, guru beserta peserta didik menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah dan mengakhiri pertemuan dengan ucapan salam. Sampun, Bapak. Baik, untuk selanjutnya silakan dipraktekkan seolah-olah di depan itu ada siswa, yaitu kegiatan membuka atau kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan menutup. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Setelah berdoa, saya absen satu persatu siapa saja yang tidak masuk hari ini. Setelah absen, baru menjelaskan bahwa kali ini kita akan belajar tentang adzan dan iqomah. Pengertian adzan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Secara syariat, adzan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Pengertian ya, sedangkan orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin dan orang yang mendengarnya disebut mustami'. Berikut lafal-lafal adzan dan jawaban yang harus dilafalkan jika adzan berkumandang. Berikut juga doa sesudah adzan. Kalian harus hafal. Sekarang kita bentuk kelompok untuk 3 kelompok agar bisa mempraktekkan adzan dan menulis lafal adzan di kertas. Setelah itu, nah cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Setelah praktek, anak-anak boleh istirahat. Demikian kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggih, Pak? Di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan menutup pembelajaran. Oke, kalau memang itu sudah dipraktekkan, ya sudah. Baik, untuk selanjutnya ini kebetulan laptop saya lagi ini. Jadi nggak bisa kelihatan gambarnya ini. Oke, silakan membaca Al-Quran dulu. Oh, iya Pak. Sebentar Pak. Surat apa nggih Pak? Suratnya terserah nggih Pak? Surat yang tengah di tengah, jadi surat, jangan surat. Oh, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirum wa bashir. Wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Terus Bapak? Cukup.
Nggih. Kemudian nulis. Nulis nggih. Nulis napa Bapak? Hudal linnasi wa bayyinatin. Tulisan saya jelek tadi Bapak. Hudal linnasi Wa bayyinatin. nggih. Sudah. Nggih. Sampun Bapak gini nggih. Mana tulisannya? Ditutup dulu anunya. Share screen-nya. Nggih Pak, sebentar. Ngeten nggih. Bukan share screen-nya Pak Solihul. Share screen-nya ditutup dulu. Apa Pak? Oke. Oke, yang sudah dipelajari selama beberapa bulan ini, yang pertama adalah kompetensi, kaidah, body, Oh iya. kemudian kompetensi, Profesi nggih Pak. profesional. Nggih Pak. Dua itu masih ada lagi sebetulnya yang harus dimiliki, tetapi itu tidak dipelajari. Nggih. Itu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Sekarang pertanyaannya, teori belajar dan pembelajaran itu apa saja? Coba disebutkan. Behavior, kognitif, humanistik, sama konstruktif. Oke. Kemudian berikutnya, ketika membuat RPP, di dalam RPP itu ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran. Ya. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran ada 4 komponen yang harus ada di dalamnya. Satu apa? Audien ya Pak ya. 3, 4. Audien, behavior, condition, dan degree. Kemudian ketika merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau yang disingkat indikator, itu harus menggunakan kata kerja yang bagaimana? Kata kerja. Pernah mendengar istilah KKO? Iya Pak. Apa itu? Kata kerja itu Pak ya. Yang C1, C2, C3 itu Pak ya. Ya apa? KKO, O-nya itu apa? Iya, Kata kerja operasional. Kemudian ketika mengembangkan perangkat pembelajaran, nah RPP itu kan dilengkapi dengan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu bisa berupa apa saja? Perangkat pembelajaran itu bisa berupa apa saja? Yang biasanya lampiran RPP itu apa saja? Penilaian itu Pak ya. Tentang penilaiannya. Terus yang lain apa lagi? Pengamatan ya Pak. Di pengembangan perangkat pembelajaran itu meliputi materi
belajar, kemudian Oh, media pembelajaran, oh nggih. PD. PD. Oke. Eh, materi yang akan diajarkan itu harus dikuasai oleh guru, Guru. Nggih. ya, materi ajar. Nggih. Materi ajar itu apa saja jenisnya? Pengetahuan fakta, prosedur, konsep, prinsip, dan keterampilan sikap. Apa keterampilan sikap itu? Keterampilan sikap, Keterampilan sikap itu enggak ada istilah keterampilan sikap itu. oh, maaf, metakognitif ya Pak. Metakognitif. Nggih. Saya perbaiki Pak. Kemudian ketika ketika untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, mengetahui kegiatan pembelajaran berhasil atau tidaknya dilakukan apa? Evaluasi. Evaluasi itu banyak. Ada berapa yang perlu dievaluasi? Ada berapa aspek? Ada berapa aspek yang perlu dievaluasi? Satu, Pak, ya. dua. Perilaku itu ya Pak, bukan? Yang dari yang taksonomi belum itu loh. Belum. Aduh, apa ya? Lupa Pak. Pak ya, jenis materinya Pak ya. Bukan. Yang dinilai itu loh apa saja ketika Ibu ngajar itu yang dinilai itu aspek apa? Aspeknya kalau menurut taksonomi belum itu ada 3. Kalau kurikulum 2013 itu ada 4 sesuai dengan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Oke, masih ingat? 1 Pengertian Pak ya. pengetahuan. Yang kedua apa? Sikap. Yang 3 keterampilan. Itu yang menjadi sasaran penelitian. Iya Pak. Kalau guru nggak tahu berarti, waduh, nanti gimana? Ngajar pokoknya nanti ngajar hilang. Yang dinilai itu apa? Ketika proses pembelajaran kan dirumuskan tujuannya itu apa sih? Pengetahuannya bagaimana, kemudian keterampilannya, Iya Pak. kemudian sikap spiritualnya bagaimana, sikap sosialnya bagaimana, itu yang dinilai. Iya. Untuk penilaian sikap itu biasanya menggunakan rubrik, pedoman pengamatan, kemudian penilaian dengan sejawat, sebaya. Kemudian coba Ibu pernah membuat soal? Pernah Pak. Pernah. Coba jelaskan tahapan membuat soal. Tahapannya apa saja? Apa?
Pernah membuat kisi-kisi? Memilih materi, Pak. Memilih materi Atau terus topik. Menentukan materi atau topik yang dipilih tersebut, Pak. Dengan topik atau KD-nya yang dipilih. KD, Pak. KD. Kemudian dibuat apa? Dibuatkan apa? Soal pilihan atau isian atau uraian praktek, Pak. Ya, tahapan berikutnya membuat kisi. Nggih, kisi-kisi. Setelah membuat kisi-kisi sudah jadi dikembangkan ke Menjadi soal. kartu soal. Kartu Kemudian soal, nggih. untuk butir soalnya jadi naskah soal. Oke, terima kasih untuk Bu. Mohon maaf ya Pak ya, masih banyak yang kurang. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Nggih Pak, sama-sama. Perjalanannya masih panjang. Nggih. PPL-nya 1 bulan kalau nggak salah ya. Nggih Pak. Oke, tetap Nggih. semangat. Nanti kalau ini kan sebetulnya kan 3 hari. Nggih Pak. Nanti ketika ngomong ke kelas-kelas yang lain jangan ngomong 1 hari. Siapa? Sesuai dengan yang di nggih, yang dikontrak Pak. Kontrak. Ya, kan memang kita yang minta Pak. Karena nanti kita semua mahasiswa harus mengupload rekaman ini yang kebetulan dibantu oleh Pak Solihul. Oke, baik, terima kasih. Sekarang berikutnya Pak Imam Rofi. Pak Imam Rofi ini gongnya ini.